Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Ida di mata pelajaran farmakologi. Pada hari ini kita akan mempelajari obat-obat yang berhubungan dengan sistem gangguan pada sistem pencernaan, yaitu lambung. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, pertama, siswa mampu menjelaskan jenis penyakit pada lambung. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi golongan obat untuk terapinya. Yang ketiga, siswa mampu memahami mekanisme kerja obat dan efek samping obat. Selanjutnya terakhir, siswa mampu menerapkan prinsip penggunaan obat yang tepat. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu sama kalian semua di sini. Pernahkah kalian semua di sini mengalami penyakit yang berhubungan dengan gangguan pencernaan? Seperti gangguan pada lambung. Oke, kita bahas bersama gangguan lambung. Gangguan lambung adalah istilah umum untuk berbagai kondisi yang mempengaruhi fungsi dan lapisan mukosa lambung. Seringkali menyebabkan rasa sakit, mual, atau ketidaknyamanan pada lambung. Berikut adalah beberapa gangguan lambung yang umum beserta jenis obat yang digunakan untuk mengatasinya. Yang pertama, gangguan lambung yang pertama adalah gastritis. Gastritis berasal dari kata gaster dan itis. Gaster adalah lambung dan itis adalah radang atau peradangan. Jadi, gastritis adalah peradangan pada lapisan mukosa lambung. Ini biasanya bisa bersifat akut yang muncul secara tiba-tiba atau bisa juga bersifat kronis. Dia sudah berlangsung lama. Gastritis ditandai dengan gejala mual, muntah, nyeri ulu hati, kembung, bahkan bisa menyebabkan diare. Ada banyak penyebab gastritis. Faktor yang menyebabkan gastritis antara lain, pertama, konsumsi alkohol berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, faktor stres yang berkepanjangan. Yang ketiga, konsumsi makanan yang mudah mengiritasi lambung, seperti makanan-makanan yang terlalu pedas dan makanan yang terlalu asam. Yang keempat, kebiasaan merokok. Yang kelima, trauma fisik, misalnya karena benturan. Yang keenam, bisa jadi karena efek konsumsi obat, misalnya seperti obat-obat aspirin, natrium diklofenak, dan ibuprofen. Faktor yang kelima, bisa disebabkan karena infeksi karena bakteri. Untuk pengobatan gastritis, ada beberapa obat yang dapat digunakan. Obat yang pertama adalah golongan antasida. Antasida adalah obat bebas yang bekerja dengan cepat untuk menetralkan asam lambung. Misalnya zat aktifnya adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Selanjutnya, obat yang kedua adalah pompa proton inhibitor atau PPI. Pompa proton inhibitor adalah obat yang bekerja mengurangi produksi asam lambung secara drastis dan jangka panjang, yang membantu menyembuhkan lapisan lambung. Misalnya obat golongan PPA ini adalah omeprazol dan lansoprazol. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan antibiotika jika gastritis memang diindikasikan karena bakteri. Misalnya bakteri Helicobacter pylori atau dikenal dengan H. pylori. Nah, contoh antibiotik yang umum digunakan adalah bisa menggunakan antibiotik amoxicillin atau clarithromycin untuk membunuh atau memusnahkan bakteri. Penyakit gangguan lambung yang kedua adalah GERD, gastroesophageal reflux disease. GERD adalah kondisi kronis di mana asam lambung sering naik kembali ke kerongkongan atau esofagus karena katup di antara kerongkongan dan lambung melemah. Adapun gejala umumnya, yang pertama heartburn, di mana di dada itu sensasi terbakar. Yang kedua, asam lambung naik ke mulut, di mana sensasi cairan atau rasa pahit yang naik ke bagian tenggorokan atau mulut. Dan yang gejala yang ketiga adalah nyeri di bagian ulu hati. Rasa nyeri di area perut bagian atas atau ulu hati ini sering mengganggu si pasiennya. Adapun penyebab GERD disebabkan oleh melemahnya katup otot sphincter esofagus bagian bawah
antara kerongkongan dan lambung, sehingga asam lambung dapat kembali naik ke kerongkongan. Faktor pemicunya bisa berupa obesitas, stres, kehamilan, makan yang tinggi kadar lemaknya, terlalu pedas, coklat, atau minuman bersoda. Dan bisa juga konsumsi obat-obatan tertentu. Juga bisa disebabkan oleh salah satunya adalah merokok. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk pengobatan GERD. GERD bisa diatasi oleh obat yang pertama PPI atau pompa proton inhibitor. PPI adalah obat yang paling efektif untuk mengatasi GERD. Karena apa? Karena dapat menekan produksi asam lambung dan memberikan waktu bagi kerongkong untuk sembuh. Contoh obat golongan PPI bisa kalian lihat di gambar tampilan berikut, yaitu omeprazol 20 mg dan esomeprazol 20 mg. Obat untuk GERD yang kedua bisa menggunakan antagonis reseptor H2 atau H2RA. H2RA bekerja mengurangi produksi asam lebih lambat dibandingkan PPI. Akan tetapi dia cukup efektif untuk kasus yang ringan hingga kasus sedang. Contoh obat golongan antagonis reseptor H2 adalah ranitidin 150 mg sediaan tablet. Nah, ada juga obat yang bisa digunakan untuk mengatasi GERD yaitu prokinetik. Obat prokinetik ini adalah obat yang membantu mempercepat pengosongan lambung sehingga memungkinkan mengurangi kemungkinan asam kembali naik. Contoh obatnya adalah domperidon. Penyakit lambung yang ketiga adalah tukak lambung atau peptic ulcer. Tukak lambung adalah luka terbuka yang terbentuk pada lapisan lambung atau duodenum, atau bisa disebut juga dengan usus 12 jari. Kondisi ini terjadi ketika lapisan pelindung mukosa lambung rusak oleh asam lambung, sehingga dinding lambung atau usus rusak. Adapun gejala umum yang sering timbul adalah nyeri ulu hati, seperti terbakar, mual, kembung, bahkan sering terkadang mengeluarkan muntah. Adapun penyebab tukak lambung, pertama, tukak lambung bisa disebabkan oleh bakteri H. pylori. Bakteri ini bahaya karena bisa merusak lapisan pelindung lambung. Yang kedua, penggunaan obat-obat antiinflamasi non-steroid. Penggunaan obat seperti obat ibuprofen, aspirin, N-adiklofenak secara berlebihan dapat merusak lapisan lambung. Dan ini jika digunakan dalam jangka yang panjang atau terus-menerus. Selanjutnya, penyebab selanjutnya adalah faktor gaya hidup. Nah, ini faktor yang penting. Kenapa? Misalnya seperti konsumsi alkohol berlebih, merokok, dan stres berkepanjangan dapat mengakibatkan resiko kerusakan pada lambung. Untuk pengobatan jenis obat peptic ulcer ada 3 poin. Pertama adalah bisa menggunakan PPI dan antagonis reseptor H2 digunakan untuk mengurangi asam dan memfasilitasi penutupan luka. Contoh obatnya sudah Ibu sebutkan tadi ya. Coba diingat lagi apa? Oke, betul sekali. Yaitu contoh PPI adalah omeprazol dan lansoprazol. Kalau reseptor H2 contohnya adalah ranitidin dan bisa juga famotidin. Pengobatan peptic ulcer yang kedua adalah antibiotik. Ibu bilang antibiotik itu bisa kita gunakan jika terindikasi peptic ulcernya karena bakteri H. pylori. Sama seperti gastritis, bisa diberikan obat antibiotik golongan amoxicillin dan clarithromycin. Yang ketiga, ini yang penting juga ya, sebagai obat pelindung mukosa lambung. Obat ini bekerja dengan cara melapisi tukak atau melapisi mukosa lambung sehingga luka lambung dapat sembuh. Contoh obatnya sukralfat. Perhatikan untuk sukralfat. Sukralfat sangat dianjurkan diminum sebelum makan. Kenapa? Karena ketika sukralfat diminum, dia dalam kondisi
inaktif. Jadi sukralfat akan aktif bekerja jika bertemu dengan namanya asam. Jadi pastikan ketika menggunakan sukralfat diminum 1 jam sebelum makan atau setengah jam sebelum makan agar efek obat menjadi maksimal. Penyakit lambung yang ketiga atau gangguan lambung yang ketiga adalah dispepsia. Dispepsia adalah istilah medis untuk gangguan pencernaan yang ditandai dengan rasa tidak nyaman atau nyeri di perut bagian atas. Gejalanya meliputi kembung, mual, rasa cepat kenyang, dan rasa begah setelah makan. Nah, jenis obat untuk dispepsia kita bisa gunakan prokinetik, yaitu domperidon dan metoclopramid. Berikut contohnya, domperidon 5 mg dan metoclopramid 10 mg. Digunakan untuk mengatasi rasa cepat kenyang dan kembung dengan cara atau mekanisme kerja obatnya mempercepat pergerakan makan. Di sini Ibu jelaskan untuk prinsip penggunaan obat lambung supaya pengobatan yang kita lakukan bisa tepat. Yang pertama, gunakan obat lambung sesuai indikasi. Yang kedua, perhatikan efek samping obat. Yang ketiga, hindari penggunaan NSAID berlebihan. Karena apa? Karena obat NSAID seperti obat analgetika mudah mengiritasi lambung jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, perhatikan gaya hidup. Hindari makan berlebihan, makan terlalu pedas atau makan terlalu asam. Hindari juga stres yang berkepanjangan. Yang paling penting lagi, konsultasikan ke dokter dan apoteker untuk terapi yang aman dan tepat. Oke, kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah yaitu penyakit lambung adalah penyakit yang dapat diatasi dengan pengobatan. Baik pengobatan farmakologi yang menggunakan obat seperti antasida, omeprazol, ranitidin, sukralfat, domperidon, dan antibiotik. Bisa juga menggunakan terapi non-farmakologi atau tanpa obat dengan bisa menghindari makanan yang mudah mengiritasi lambung dan pola makan yang teratur. Menghindari rokok, alkohol, serta stres yang berkepanjangan. Selanjutnya, bijak dalam menggunakan obat-obat tertentu atau obat-obat yang mudah mengiritasi lambung. Saatnya kuis. Silahkan pilih satu jawaban yang kalian anggap paling benar. Pertanyaan pertama, antasida adalah obat lambung yang bekerja dengan cara A. Mencegah produksi asam lambung oleh sel parietal. B. Membentuk lapisan pelindung pada dinding lambung. C. Menetralkan asam lambung yang sudah terbentuk. Atau D. Memblokir reseptor H2 di lambung. Ya, jawaban yang benar adalah C. Menetralkan asam lambung yang sudah terbentuk. Untuk pertanyaan yang kedua, obat golongan H2 blocker bekerja dengan mengurangi produksi asam lambung. Salah satu contoh obat yang termasuk golongan ini adalah A. Omeprazol, B. Sukralfat, C. Ranitidin, D. Domperidon. Ya, jawabannya adalah C. Ranitidin. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Golongan obat yang dianggap paling efektif dan kuat dalam menghambat sekresi asam lambung secara total adalah A. Antasida, misalnya aluminium hidroksida. B. Antagonis reseptor H2, misalnya simetidin. C. Inhibitor pompa proton atau PPI, misalnya omeprazol. D. Prokinetik, misalnya metoclopramid. Jawaban yang benar adalah C. Inhibitor pompa proton atau PPI, misalnya omeprazol. Sekian dari Ibu untuk materi hari ini. Terima kasih.